Selanjutnya acara yang dinanti-nanti Tabligh Akbar Semarak Muharram 1446 Hijriah. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Salawat ki. Kata Nabi, manusia yang paling pelit, manusia yang paling seke, manusia yang paling gili, manusia yang paling kikir. Kalau kata orang Jawa sana, medit, koret. Atau orang Sunda, cap jahe merege hese. Kalau kata orang Betawi, buntut kasir. Orang yang paling kikir, orang paling seke, orang paling gili adalah orang yang mendengar nama Nabi disampaikan, dimention, lalu tidak bersolawat ke atasnya. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Tegairo masalawa. Masalahnya Ustaz, bagaimana itu dibilang salawat? Mati nih. Karena banyak di YouTube muncul solawat terbaru, ternyata tania solawat, lagu-lagu Arab. Nah, kira mi orang kalau bahasa Arab pasti solawat. Tidak. Solawat itu yang paling tinggi, yang paling afdal. Solawat itu adalah solawat Ibrahimiyah. Tegairo solawat Ibrahimiyah. Kenapa bahasa Jerman, Kak? Kenapa bahasa Bugis, Kak? Bugis atau Makassar? Bugis. Makassar atau Bugis? Oh, campur-campur. Sama Jiki, orang Maros dia juga. Maros campur-campur juga, Ji. Kere anjo salawa kah? Tojen-tojen na salawa. Tegairo dia senge salawat. Yang mana itu yang salawat? Salawat yang tertinggi adalah salawat Ibrahimiyah. Tegairo salawat Ibrahimiyah yang mana itu? Yang kita baca ketika lagi tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun. Itu solawat yang paling tinggi. Jadi kalau biasa kita dengar pembawa acara bilang, marilah kita membuka acara ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Apa itu Ummul Kitab? Induknya kitab, induknya Al-Quran. Apa induknya Al-Quran? Surah Al-Fatihah. Tapi kalau orang bilang, mari sama-sama kita membaca induknya solawat, yang paling tingginya solawat. Apa itu? Solawat Ibrahimiyah. Kapan kita baca itu? Pada saat tahiyat. Kapan lagi orang baca salawat Ibrahimiyah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Habis azan, apa doanya? Allahumma rabba hadhihi da'wati wassalatil ati Muhammadanil wasilata wasyarafa waddarajatal aliyata wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi. Sini. Yang berani. Pokoknya yang berani yang mana? Satu orang aja, enggak ada contekan, satu orang. Yang paling berani. Oi. Nama siapa? Abdurrauf Ismail. Abdurrauf Ismail. Berarti anak Ismail. Oh ya, anaknya Pak Ismail. Ada bapak? Hah? Jauh. Di mana? Aku tahu di mana. Di mana?
Mana ya? Mana Bapak? Nggak ada di sini? Mama ada? Nggak ada. Sama siapa pergi sini? Sendiri. Kenapa bisa? Pakai sepeda. Pakai sepeda. Bapak Nami ini yang dicari sama Pak Direktur. Anak-anak pergi masjid, bapaknya tidak ada. Bacakan doa setelah adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan lillazi wa'adda. Stop. Sampai situ baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baru baca sholawat Ibrahimiyah kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, baru tutup fil alamina Innaka hamidul majid. Nah, di situ baca sholawat Ibrahimiyah setelah adzan. Orang catatan. Ini yang kami hormati belum piku baca. Nah, kira itu hadiah kapan? Cita-cita jadi? Hah? Cita-cita jadi? Ustaz. Bapak biasa sholat di mana Bapak tak? Masjid Taqwa. Masjid Taqwa. Suruh pergi sini, bilang di sini kan dapat hadiah. Terima kasih, Bos. Abdul Rauf Ismail, Masya Allah. Pasti bilang kau coba saya tadi maju. Jamaah. Jadi itu bagus dibaca setelah adzan. Setelah itu apa? Kalau sholat yang ada sholat qobliyahnya, sholat sunnah ki. Tapi kalau yang tidak sholat qobliyah, banyak-banyak ki berdoa. Kenapa? Salah satu keadaan ataupun tempat waktu di mana paling diijabahnya doa antara adzan dan iqamat. Putus-putus ki sedikit tapi tidak apa-apa kayaknya. Agak sinyal ya? Atau lobet? Tidak lobet gini? Tidak jipul. Jamaah. Jadi kalau dibilang sholawat yang paling tinggi adalah sholawat Ibrahimiyah. Ada lagi sholawat yang paling pendek. Biasa disebut sholawat Balya bin Malkan Al-Khidir. Sholawatnya Nabi Khidir. Orang biasa bilang, sholawatnya Nabi Khidir. Apa itu sholawatnya Nabi Khidir? Biasa juga kita sebut sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu sallallahu alaihi la anta syamsun anta anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري. Kalau itu udah syair puji-pujian. Tapi yang mana aslinya salawatnya Nabi Khidir, aslinya salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu salawat yang paling singkat. Jadi kalau dengar namanya Nabi Muhammad disebutkan, langsung dibaca sallallahu ala Muhammad. Atau bisa juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali
Muhammad. Jangan ki jadi orang seke, orang paling pelit. Siapa? Mendengar nama Nabi Muhammad dimention, disampaikan, lalu enggan bersolawat ke atasnya. Alhamdulillah, nakasih ke Allah rezeki keliling Indonesia. Alhamdulillah, nakasih ke Allah rezeki ketemu orang-orang sukses. Rata-rata orang sukses yang saya temui, amalannya itu rata-rata solawat. Rata-rata saya tanya, Pak Haji, apa rahasia tak umur segini masih paling pertama datang ke masjid sholat subuh, pulang sholat subuh sudah ditunggu sama orang-orang karena saking banyaknya uangnya dia bagi-bagi habis sholat subuh sama jamaah. Subhanallah, dunia datang kepadanya. Ternyata rata-rata saya tanya itu, mereka jawabannya, amalanku cuma banyak-banyak sholawat Ustaz. Saya bilang berapa kali sehari? Nah bilang, saya kurang lebih 10.000 yang kuhitung. Yang nah hitung 10.000, belum yang tidak terhitung. Susah memang. Ya, susah Bu. Siapa yang tidak mau merasakan pahitnya perjuangan, maka jangan harap bisa merasakan manisnya hasilnya. Pasti ada itu yang namanya perjuangan. Orang dulu kita tengah malam bangun minta tahajud. Orang puasa sunnah, orang banyak salawatnya, banyak zikirnya. Ini zikir semua ini. Doa semua ini. Pas kita masuk tadi langsung. Yang pertama, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir. Yang kedua ada salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina? Boleh, silahkan. Mau tidak pakai Sayyidina? Silahkan juga. Nabi bilang jangan pakai Sayyidina. Berarti orang yang tidak pakai Sayyidina ikut perintahnya Nabi. Ada orang pakai Sayyidina, ndak enak kurasa. Kalau ndak pakai Sayyidina seperti panggil namanya teman. Kenapa? Dalam Al-Quran ada ayatnya, jangan kau panggil nabimu seperti memanggil orang lain. Jadi saya pakai Sayyidina, silahkan. Yang satu pakai aturan, yang pakai adab. Sahabat Nabi begitu juga. Kata Nabi SAW, imamku, maju. Waktu Abu Bakar disuruh, Abu Bakar, imamku, maju Abu Bakar. Pas ada datang Nabi, mundur ke Abu Bakar. Apakah Abu Bakar ikut aturan Nabi? Tidak ikut, Ki. Kenapa? Disuruh jadi imam tapi mundur, Ki. Kenapa itu? Karena lebih mementingkan adabnya kepada Nabi. Sama Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit, semua orang datang. Nabi datang, dia bilang Nabi, jangan ada yang berdiri kalau saya datang. Jangan ada yang berdiri. Saya bukan raja, saya bukan apa. Saya Muhammad utusan Allah. Saya Nabi Allah, saya bukan raja, bukan kaisar. Kalian tidak usah berdiri kalau saya datang. Jangan berlebihan menghormatiku. Semua orang duduk, tapi tiba-tiba ada Hasan bin Thabit berdiri. Nabi bilang temannya, woi Hasan duduk kok. Nasuruh Nabi tak duduk kok. Nabi bilang Hasan, hanya orang tidak berakal yang tidak berdiri kalau orang semulia dia datang. Hanya orang tidak ada akalnya yang tidak pakai adab sama Rasulullah. Biar nasuruh ke Rasulullah duduk, tidak enak tong rasa kakiku duduk. Kenapa? Saya memuliakan Rasulullah. Begitu dari dulu sahabat Nabi. Ada yang ikut aturan, ada yang memuliakan Nabi SAW. Sehingga semua sahabat tidak ada yang berani pandang Nabi, tapi Umar bin Khattab tatap ki Nabi. Kenapa? Nabi bilang tidak bisa kalau tidak kuliah ki keindahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Nah, jangan kiseke-seke. Kalau di Jakarta saya lihat, di Jawa familiar nih orang. Kalau orang Bugis kayaknya salawat tapi dalam hati. Kalau di sana itu berteriak ya orang, kalau disebuki, marilah kita sama-sama bersalawat ke atas baginda Nabi Muhammad, berteriak semua itu, sallallahu alaihi wasallam, berteriak itu. Biasa di sana, kalau di sana. Tapi di sini kulihat diam-diam ke orang, kayaknya hatinya yang bersolawat. Saya husnudonnya, baik sangkanya begitu. Yang penting hatinya, lisannya bersolawat, bukan HP-nya. Sekarang kuliah lebih khusyuk HP-nya daripada orangnya. Banyak orang lebih khusyuk HP-nya daripada orangnya. Jangan di masjid sini, masjid apa namanya nih? Raudhatul Muttaqin. Jangankan masjid Raudhatul Muttaqin, datang ke masjid nomor 1 di dunia saja itu kadangkala HP-nya daripada orangnya. Di mana? Masjidil Haram. Tawaf.
tawaf live. Subhanallah. Baru napasang status, pakai emot menangis. Alhamdulillah selesai umroh pertama. Baru ada emot menangis, HP-nya menangis, orangnya tidak. Jangan tawaf. Subhanallah. Ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangi HP nah. HP semua naik. Subhanallah. Tapi saya pernah istighfar di sana. Karena saya ada perasaan begitu, kenapa sih orang tuh udah ziarah Nabi jauh-jauh, nabung, berangkat umroh, HP terus. Subhanallah. Tapi ternyata pada saat lewat, nategur ka Allah, nakasih lihat ka itu HP-nya orang. Ada orang kasihan nangka ke HP-nya orang India atau orang Pakistan, sama semua kuliah muka nah. India, Pakistan, Bangladesh, Nepal sama semua aja. Myanmar. Begitu tahu naliak kita itu naliak. Nah kayak ini, China ke Indonesia kemana? Saya waktu pergi Palestina Bu, bersamaan pas COVID di Cina, pas jatuh-jatuh orang di Wuhan itu, saya lagi ada di Palestina, mau ke masuk di Masjid Al-Aqsa, itu kan takut-takut sama tentara Israel. Nah, lagi mukaku begini, langsung tutup semua hidungnya. Tidak ada pemeriksaan, bahkan sampai di Mesir, ada makodon di dalam, ada orang Mesir, orang Arab dalam lift. Baru masuk ke dalam lift, keluar semua. Nah kira ke orang Cina ke apa? Nah tutup hidungnya. Sama seperti kita lihat mereka sama semua muka anak. Begitu tahun Cina lihat ki, sama semua lihat muka. Subhanallah. Nah kasih lihat ke Allah layar HP-nya. Ternyata ada orang ziarah makam Nabi itu, kasihan. Ada video video call. Conference ki, ada semua keluarga di situ. Jadi saya kayak husnudzon gitu, mungkin barangkali yang dapat rezeki berangkat di sana cuma anak pertama. Barangkali itu yang di video callnya ada anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, kasihan belum ada rezekinya di sana, jadi lewat video call saja. Husnudzonnya begitu. Kalau ke orang lain, tapi kalau ke diri kita sendiri, ayo kita introspeksi diri, jangan sampai lebih khusyuk HP tak daripada diri kita. Jangan sampai lebih banyak menangisnya HP kita daripada diri kita. Jangankan itu, ada suami istri di dalam rumah sama-sama satu kamar, komunikasi lewat HP. Apa kerjaan nah? Itu ji kerjaan nah. Kalau ada sem bagus video di TikTok, nah kiringi sen di suami nah. Ada sem bagus video di Instagram, nah kiringi sen di suami nah. Ada sem bagus video nah pasangnya di status. Baru nawe anak tanya suaminya, sudah menulis statusku. Tadi sampai bicara maki langsung, subhanallah. Apalagi kalau ceramah tentang suami, subhanallah, langsung status tentang tetangga, tentang mertua, tentang anak, tentang suami, tentang mertua, langsung pasang status. Sekali ceramah tentang istri, langsung skip. Kalau orang lain nak kena, pasang status. Kalau dirinya langsung skip. Jangan mau undang itu ustaz kadeh. Saya semua kurasa singgung. Ya maaf. Jadi bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal begitu. Sallallahu alaihi Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sebagai solawat. Di YouTube tidak semua lagu-lagu Arab itu solawat. Ada yang solawat seperti tadi. Sallallahu ala Muhammad. Itu namanya lagu-lagu solawat. Ada yang solawat ummi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Namanya salawat ummi. Ibu, saya dekat-dekat sama kita bukan karena aku suka kiri. Mana bilang tadi Patia kalau maju kisah di kisah bagus itu speakernya. Kalau di sini kecil suara anak. Jadi saya dekat-dekat itu karena speaker. Bukan karena aku suka kalian. Sama bapak-bapak saya agak kesini-sini sedikit. Karena kalau bapak-bapak itu biar tidak didekati, fokus ji. Kalau ibu-ibu dipanggil nih, bu.
masih ngobrol aja sama teman nah di sana. Kalau ini fokus semua. Jamaah. Ada solawat yang banyak doa-doanya. Apa? Seperti solawat naria. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu. Itu ada doa-doanya atau salawat sifat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil. Itu salawat semua. Lagu-lagu solawat semua itu. Ada lagu Islami tapi bukan solawat. Ilahi lastu lil firdaus si ahla. Bukan solawat. Itu namanya syair Islami, syair i'tiraf. Itu pengakuan taubat kepada Allah. Mana lagi saya solawat? أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا. Apalagi Rahman ya Rahman sa'idani ya Man. Itu bagus dinyanyikan. Syair Islami. Subhanallah. Ada juga syair Arab tapi bukan Islami, tapi umum. Masih boleh jadi nyanyikan. Supaya ditahu kini. Masih boleh jadi nyanyikan umum ji. Ummi. Summa ummil haddi akhir yum fa'umri. Hubbi min awil hayati hammi. Ustaz, kenapa lagu ummi bukan lagu Islam? Memang bukan. Sama orang Kristen tidak ada ummi nah. Nah biar orang non-Islam ada tonji ummi nah. Jadi lagu umum ummi. Umum. Zaujati. Lagu tentang istri. Umum. Ya, bukan Islami, lagu umum. Tapi masih boleh ji. Masih bagus di artinya. Yang tidak boleh itu yang biasa nak pakai orang di TikTok. Nah pakai orang di Instagram, nah kira lagu Islam, padahal bukan lagu agama. Habbetak na 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 na. Alaba walantana na 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 na. Apalagi ada itu. Inta meski balik. Oh biasa tuh kalau pengajian begini bikin suami itu reels, bikin kontennya itu baru sebentar itu lagunya Habitak. Itu lagunya ente ditahu gitu lagu ente biasa didengar atau ada tuh pernah tuh ya tap tap wadalla. Ditahu apa itu ya tap tap? Apa artinya tap tap? Tap-tap itu perempuan mau joki ceritana. Mau joki mau dipuk-puk. Tap-tap itu artinya campak-campak kak he. Tap-tap. Tap-tap itu campak-campak kak. Tap-tap itu kalau pakai bedak gitu tap-tap. Tap-tap. Campak-campak. Nah kalau bahasa kita campak-campak. Ente apa nih? Ente. Lagu apa itu maksudnya itu? Itu lagu perempuan diambil suaminya sama pelakor. Nah cari ke suaminya baru nu kasih jadi lagu pengajian. Bukan lagu pengajian itu. Jadi pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji. Lebih baik lagu Indonesia tapi ditahu artinya. Bagus maknanya. Apa itu? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang
Apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Bahasa Indonesia Ji, tidak bahasa Arab Ji, tapi bagus rasanya di. Ya Allah, buat apa saya ini kalau tidak sembahyang? Apalagi kalau laguna Opik. Bila waktu langsung keingat. Bah, langsung keingat mati. Sinetron azab Indosiar. Jenazah masuk molen. Jenazah gas 3 kilogram. Tidak ada itu. Allah itu sayang sama hambanya. Waktu tak saja berdosa, Allah tutupi aib tak, apalagi kalau sudah mengikut taubat. Maka taubat kita lah yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah. Jadi belajar sholawat ke atas Nabi. Belum dimulain itu dulu lah. Yang kami hormati dulu lah. Mana tadi itu? Bueno, ambil lagi tadi yang kami hormatinya. Pokoknya Pak Direktur Keuangan. Harus kusubuh ini karena amplopku di situ. Yang ngurus ke amplop kayak ini. Terus ada apa tadi itu? Kiks. Pengurus KIKST. Kiks. Apa kepanjangan Bu Kiks? Kerukunan Istri Karyawan Sementonasa. Pengurus YDPI. Yayasan Dakwah Pendidikan Islam. Dan PSIT Persatuan Syiar Islam Tonasa, dan seluruh jamaah yang hadir yang tidak saya sebutkan satu persatu, walaupun tidak kusebuki nama tak satu-satu, mudah-mudahan nasebumi Allah nama tak sebagai orang yang diampuni dosanya. Walaupun tidak kusebuki nama tak, jabatan tak, status tak, gelar tak, mudah-mudahan sudah disebut sama Allah sebagai orang yang masuk surga bi ghairi hisab. Walaupun tidak kusebuki nama tak, mudah-mudahan sudah tertulis nama tak sebagai orang yang akan sama-sama dengan Rasulullah di surganya. Jadi karena biasa salah tongki kalau tidak disebuki nama anak. Apalagi kalau haji 2 bulan. Ketemu Kak Mama anak kemarin. Iya bilang Kak, biasa Ji itu. Kalau orang Sulawesi nonton itu video tak biasa Ji bangga memang gitu haji. Sesan itu orang yang umroh saja aku bawa barakah sesaki umroh ini haji, ya pantas saja emaknya bilang ini haji Bo, bukan umroh Bo, haji Bo, ada Bo nah di belakang. Sesan itu tahu nak bawa bayinya. Jadi saya bilang tapi ulangi haji Ino karena belum pisah waktu itu cuma halal tua, tapi tidak menggugurkan kewajibannya untuk berhaji kembali ketika dia sudah mukallaf. Kalau sudah akil balik haji bulan, haji torik 2 bulan pahala. Yang tidak ada pahala nah itu yang komen-komen. Belum tahu kok haji, kerjaannya cuma komen-komen. Di jamaah anak sampai mulai putus-putus kibelah. Di mana yang bagus sinyalnya? Di tengah sini kayaknya bagus ya. Di sini mah deh. Cek. Enggak bagus ki. 1. Yang dipegang-pegang bedeng, astagfirullah. Biasa gila kayak televisi. Yang mana gagah, aslinya atau di televisi? Ya, bangsin. Masa sih? Berarti televisi tak tua mi. Jemaah. 1. Bersyukur ki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dibilang syukur? Kata Allah dalam Al-Quran, ba'daqul wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Bahasa Arabnya orang yang bersyukur ada 2. Ada syakir, ada syakur. Syakir dengan syakur. Ada orang namanya Syakir? Ada toh? Syakir.
Ada juga orang namanya Syakur. Apa bedanya Syakir dengan Syakur? Kalau Syakir orang yang pandai mensyukuri segala nikmat dari Allah. Dah pakai mobil baru, nah pakai mobil nak ke masjid. Yang tidak pernah pakai barang-barang tak pergi ibadah di. Pokoknya kalau sudah beli tas mahal pakai pengajian. Ada orang tas mahalnya dia pakai arisan, tapi ndak mau nak cek ndak gara-gara ibu. Pegang-pegang kak, putus-putus nih mic-nya. Pasti live Facebook itu. Dah. Ada berkahnya Facebook. Ambil berkahnya live Facebook. Ada berkahnya? Ada. Kalau ada nontonin tiba-tiba dapat hidayah. Nah, itu ada berkahnya. Jamaah. Oh, jamaah. Oh, maksudnya ibu ambil berkahnya pegang-pegang. Salah ki tuh. Salah toki tuh. Pak Tania mahram. Tania tuh barakat dirunsah. Begini, ada orang nah anggap baik tapi salah kebaikannya. Sudah ku bahas di Instagramku itu. Ada orang pergi pengajian, pakai cadar, pakai jilbab besar. Apakah banyak pahalanya? Tergantung. Sekalinya laki-laki justru dapat dosa. Salah. Ada orang saking semangatnya ibadah, sembahyang subuh 8 rakaat. Mumpung semangat kah ini? Tidak sesuai SOP, salah. Subhanallah. Ada orang suka bagi-bagi makan siang Jumat berkah. Bulan Ramadan pergi bagi-bagi Jumat berkah. Siang-siang salah SOP-nya. Harus ada aturannya. Ceritanya elok malah baraka. Baraka ada usah sih. Tapi sentuh non mahram maka tidak diperkenankan, tidak boleh. Kalau mau kipale salaman kuliah lagi dulu. Oh, menopause mini, tidak apa-apa ji, tidak nafsu ya. Jadi kalau mau salaman pai atau mau selfie mengaku dulu ustaz menopause mak. Pasti malu-malu tonjek itu mengaku. Jamaah. Lupa Aimi gara-gara menopause. Ada Syakir, ada Syakur. Kayaknya lebih bagus sinyalnya kalau di sini Kak di. Ada Syakir, ada Syakur. Nah suruh Kak tadi Pak Direktur sama Pak Penitia keliling-keliling. Nah bilang keliling-keliling Ki, karena kalau ceramah Ji banyak Ji. Yang susah itu ketemu langsung secara dekat. Banyak Ji pengajian di sini di Pak Direktur. Jamaah aja tidak datang. Pengajiannya sih banyak. Siapa orang datang pengajian? Datang pengajian. La tamasuk kolama. Tidak bawa pulpen. La taktubu harfa. Tidak nulis satu huruf pun. Datang saja. Anu istilahnya jider. Ngaji nyender. Atau jilor. Ngaji selonjor. Ada tuh jikir. Ngaji di tempat parkir. Pokoknya datang saja. Datang saja pengajian itu sudah mendapatkan pahala bagaikan orang yang sholat sunnah 100 rakaat. Ada yang mengatakan 1000 rakaat. Lebih baik. Kenapa? Kalau sembahyang Ki itu ada ilmunya. Mesti pakai ilmu. Jadi pentingnya datang Ki pengajian. Bukan karena ustaz artis saja. Biar ustaz kampung lebih banyak itu pahalanya. Banyak ilmunya. Kalau ustaz artis menang followers Ji. Nah bilang tadi pembawa acara tak 1,7 followers. Itu baru Instagram anu. Kalau TikTok 3 juta. Apa penggunaan itu? Masuk di kubur ndak tanya Kak Mungkar. Berapa followersmu? Ndak tanya Kak. Tanya Kak Marop buka. Nah, itu pertanyaannya, bukan berapa banyak followers. Jadi rajin-rajin kita datang pengajian di ini khususnya KIKST. KIKST. Ya, bikin acara pengajian, Masya Allah. Saya tahu pasti hari ini bukan KIKST panitianya tuh. Bukan toh? Bukan toh? Bapak-bapak panitianya toh? Ku tahu Ji, karena nakasih Kak Barongko tidak ada pirinna.
Pasti bapak-bapak panitianya. Hari ini acaranya full bapak-bapak. Barongko, tidak ada piringnya, tidak ada sendoknya. Nasi box. Satu ji enak, kopinya. Karena kalau urusan kopi paling tahu bapak-bapak. Kopi poenam ya. Nah, tapi kalau ada barongko tidak ada piringnya berarti panitianya bapak-bapak ini. Tidak ada persiapan piringnya. Bahagiana dibully suaminya. Jamaah. Ada Syakir, ada Syakur. Ada orang Syakir. Apa itu Syakir? Orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Itu Allah senang melihat bekas-bekas nikmatnya pada hambanya. Pakai, dinikmati. Mana itu disebut bersyukur? Bersyukur itu adalah begini. Kalau mau gampang, ada orang piara anjing. Mohon maaf ini saya kasih contoh. Ada orang pelihara anjing. 3 bulan ini kasih makan itu anjingnya, subhanallah. Tiba-tiba bilang ini orang yang piara ya. Woi, berdiri. Lari. Duduk. Makan. Disuruh-suruh itu anjingnya taat. Kenapa? Berterima kasih, bersyukur sama yang kasih makan. Kita berapa kali kita kasih makan Allah. Dalam kandungan nak kasih ki makan melalui plasenta. Keluar ki langsung ada air susu ibu. Belum pergi bisa kerja ada makanan tak. Belum pergi sekolah ada makanan tak. Beratnya persiapkan piringnya itu. Woi, bercanda aja. Sama aja kayak begitu tonjak kawan saya kalau jadi panitia. Saya bilang mati meja. Itu bersyukur itu apa? Taat, patuh kepada yang memberi nikmat. Seekor anjing saja 3 bulan ini dikasih makan, disuruh lari-lari, disuruh lompat-lompat, disuruh kejar bola, dia kejar. Dia suruh ambil ini, dia ambilkan. Kenapa? Pandai bersyukur sama yang kasih makan. Nah, kita ini manusia dalam perut nak kasih makanan Allah. Keluar ki belum pergi bisa sekerja, belum pergi bisa membaca, ada makanan tak dari air susu ibu. Belum pergi masih SD dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun kasih makan Allah, maka orang yang bersyukur itu adalah orang yang tunduk patuh atas perintah Allah. Jadi bohong kalau ada orang bikin acara syukuran di rumahnya. Syukuran rumah tuh. Syukuran rumah baru duhur sampai maghrib, baru tidak sembahyang asar ki. Itu bukan orang bersyukur namanya. Itu namanya orang acara syukuran. Orang bersyukur itu orang yang tunduk patuh atas perintah Allah. Sembayangi, sholat ki, puasai, zakki. Apa perintahnya Allah? Dia patuhi. Kenapa? Berterima kasih, ta'ziman, wa takriman. Memuliakan yang memberi dia nikmat. Itu yang disebut orang yang bersyukur. Syakir. Orang yang pandai mensyukuri nikmatnya Allah. Jamaah. Makanya aku bilang, nah kasih ke Allah nikmat baju baru, pakai pengajian. Pakai pengajian. Walaupun repot juga kalau setiap pengajian ganti seragam. Nabi tak Muhammad ditauki Rasulullah pakaiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pakaiannya sangat sederhana, banyak bekas tambalnya. Beliau tak sendiri bajunya. Lalu ternyata hari terakhirnya di dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dengan baju yang ada tambalan-tambalannya. Itu jika siang baju jubah yang banyak tambalannya, itu yang sampai meninggal dunia. Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kalau sudah mina pakai hari ini, ada fotoku pakai baju itu, jangan bilang gitu deh bu. Bu, besok ibu majelis taklim, ini ada jilbab, kita pakai jilbab warna ini ya. Malu-malu nih kalau sudah dipakai foto tahun lalu. Begini rumusnya, kalau mau ke baju baru, kasih keluar ke yang lama. Kasih keluar ke dulu yang lama. Nah bilang bapakku, kalau masih hidup kok sedekahkan mami baju nu. Karena tidak mau orang pakai kalau mati maki. Banyak itu biasa, apalagi kalau Pak Imam, banyak itu biasa pasti dekat mati. Kani lipak nang, kani suruh benang, kani songkok na jubana. Takut ki pakai kan orang mati. Tapi kalau masih hidup ki orang bangga pakai. Bajunya siapa itu? Bajunya Pak Direktur. Bajunya siapa itu? Bajunya Ustaz kah?
Bajuna Pak Kiai nak kasih kak Pak Kiai bajuna, nak kasih kak Ibu dirut nak kasih kak Ibu direktur nak kasih kak Ibu anu bajunya, baju anu nak kasih kak dari Singapura dari ini itu bang kau pakai. Tapi kalau mati maki, wih tak aku ki orang pakai. Jadi dia bilang bapakku, mumpung masih hidup kok, kalau ada baju baru kasih keluar ke rumah. Atau kalau yang baru mau kasih orang. Kenapa? Orang masih mau pakai kalau masih hidup ki. Tapi kalau mati maki agak-agak gimana gitu ya. Ya boleh aja tapi ndak enak dirasa pakai ke siapa ki. Kecuali kita ulama besar tetap bangga ki pakai peninggalannya ini kiai. Peninggalannya tapi orang biasa ki kasih memang mumpung masih hidup ki. Jamaah. Pandai mensyukuri nikmat Allah namanya syakir. Tapi ada yang hebat ini nomor 2. Kata Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang syakur. Yang mana itu syakur? Kalau syakir, pandai mensyukuri nikmatnya Allah. Tapi kalau syakur, apapun yang datang dari Allah itu adalah nikmat. Apapun yang datang dari Allah itu dianggap nikmat. Dan kata Allah sedikit sekali orang begini. Yang mana itu? Ada seorang kakek-kakek, dia pakai tongkat naik ke atas gunung. Lalu dia berdua-duaan dengan Allah di dalam goa. Seperti Nabi tak naik ke atas gunung. Orang Arab memang suka begitu. Naik berdua-duaan dengan Allah di atas. Dia setengah mati naik gunung kasihan. Tiba-tiba anak-anak muda liaki. Nah bilang ini anak muda ya Allah ya Rob, sembuhkanlah kakek itu. Dia sangat tekun beribadah. Tapi sesana kasih mapedi utuna. Ya Allah sembuhkan dia. Tiba-tiba kakek itu Nabi bilang, apa Nabi bilang? Bilang, ku mintakan ki doa supaya sembuh kaki tak. Nabi bilang kakek itu, weh, ini kaki yang sehat. Jangan kau doakan sembuh. Ini namanya kaki yang sehat. Kalau kau mau lihat kakiku yang sakit, lihat kakiku yang 20 tahun yang lalu. Kuat main futsal tapi tidak kuat ke masjid. Itu namanya kaki yang sakit. Kuat main tenis, kuat main badminton, kuat cepat datang ke kantor, tapi tidak kuat ke masjid Raudhatul Muttaqin. Itu namanya kaki yang sakit. Kalau ini kaki yang sehat, tidak kuat jalan, tapi kuat sholat. Ini namanya kaki yang sehat. Ini namanya orang yang syakur. Sakiki nabilan nikmat. Dapat bangkrut ki, tidak ada apa-apanya. Nabilan semuanya dari Allah. Ini semua pemberian Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Jamaah. Wih, jam 5 nih Pak, jam berapa nih? Belum mulai ceramah aku ini. Muharram, semarak Muharram. Ibu, tahun berapa ini? 1446 Hijrah. Nah bacakan kita di Qori'ah tak. Apa Nabi bilang? Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. Ada bulan-bulan 12 sudah memang ditentukan sama Allah. Ada Muharram, ada Safar, ada Jumadil Awal, ada mana itu anak-anak tadi, anak-anak kah? Woi, hadiah. Maknanya. Ada sini, sebutkan 12 bulan Islam. Sini. Ibu, duluan kita tahu. Apa laguna anakku itu, ada lagunya. 1 Muharram na 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 na. Laguna Rico the series. Ibu, 12 daripada bulan Hijrah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Sawal, Ramadan, Sawal, Saban. 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Sawal,
Zulkaidah, Zulhijjah. Hadiahnya uang tunai atau foto? Mana kamerana? Mana kamerana? Mana kamerana tahu? Ini nah foto ke ibu baru tidak bertemangi. Jadi bagaimana cara nana kirim? Dari luar, dari dalam jilbab tak? Kasih. Jamaah. Itu bulan-bulan 12 ada tentukan Allah. Dari dulu, dari penciptaannya. Tapi tahun 1 nanda ada pi. Dan tidak ada pi urutannya. Yang mana bulan 1, mana bulan 2, mana bulan 3, mana bulan 4. Kapan pi ditentukan tahun 1? Ada pi kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Nah bilang itu salah satu gubernurnya Umar. Umar, wahai khalifah, ada surat datang. Ada tahun kemarin sampai, ada tahun kemarin dulu. Yang mana belah aturan terbaru ini? Kenapa? Tidak ada tahunnya. Jadi tidak ditahu yang mana terupdate. Saya bilang coba kita tentukan kapan tahunnya. Maka berembuk sahabat. Ada yang usulkan 1 tahun 1 adalah ketika lahirnya Nabi. Bilang jangan, nanti seperti agama lain Masehi. Tahun 1 adalah ketika wafatnya Nabi. Jangan. Kenapa? Nanti setiap tahun baru menangis semua ki. Lalu ditanyalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kira-kira Ali, kapan tahun 1? Anu mau pale. Pas ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, itu mau dianggap tahun 1. Maka disebutlah tahun Hijriyah. Pada masanya apa? Pada masa Umar bin Khattab ditentukan 1 tahun 1 Hijriyah. Oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Sudah ditentukan tahun 1. Sekarang penentuannya yang mana bulan 1 ini? Ada sahabat bilang, bulan 1 Ramadan. Karena dia paling mulia. Saya bilang Umar, jangan, tidak cocok kayaknya Ramadan. Mau pale, bulan lahirnya Nabi, Rabiul Awal. Tidak cocok kayaknya kalau Rabiul Awal. Ditanya Sayyidina Ali, apa kira-kira Ali? Saya bilang Sayyidina Ali, cocok bulan 1, bulan Muharram. Kenapa bisa bulan 1 Muharram Ali? Saya bilang Ali, baru-baru orang pulang haji. Terus kalau baru biasa pulang haji orang sama aki beribadah. Makanya ada orang itu pulang haji tidak lepas-lepas jilbabnya. Tapi setelah 40 hari di Indonesia buka lagi. Bagus tahu ngelewat 40 hari. Ada orang baru di pesawat songkok-songkok nih. Waktu berangkat tak tutup mana nih. Sekalinya sudah wukuf di Arafah. Songkok-songkok menikahi tangil lona. Sudah berhenti begitu. Biar itu orang dulu. Karena itu orang dulu berangkat memang tua Tua memang. Kenapa? Kalau tua enggak terlalu ketat peraturan. Biar kelihatan lehernya. Enggak ada tonjoran nafsu. Ada memang permission. Memang permission dari Allah. Memang izin dari Allah gitu. Kecuali mereka yang sudah tua renta ada ayatnya itu. Ya. Tapi ini kan banyak kasih yang haji lolo. Haji-haji muda kelihatan tongi leherna. Ditanya kenapa kelihatan leherna? Dia bilang supaya kelihatan tahu kalung emas jangan kiko dong. Rugi itu sesata menunggu itu Sesata itu lontar jumrah, sesata itu wukuf, sesata itu baru selesai wukuf diganti jilbab tak jadi songkok-songkok. Subhanallah. Nggak ada masalah perempuan pakai emas biar bagaimana banyak. Seperti Haji Mira Hayati. Wah, Haji Mira Hayati kalau ketemu langsung banyak nuan ini orang. Banyak mentongan Bu, banyak sekali. Heran tuh saya. Banyak namasnya itu subhanallah. Ya biar bagaimana banyak namasnya perempuan tidak ada masalah. Yang penting jangan pakai kalung kelihatan lehernya. Ini kan aurat. Ya jadi pulang dari haji bagusnya makin bagus itu. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab tetapkan, bulan 1 karena orang baru pulang haji biasanya lagi semangat ibadah tuh.
Baru selesai haji, wah, nah jaga itu hajinya. Nah jaga, haji mabrur, makin semangat ibadah. Makanya ditentukanlah bulan 1 adalah bulan Muharram. Kenapa? Karena baru orang pulang haji. Setelah Dzulhijjah masuklah bulan paling barunya Islam, yaitu bulan Muharram. Jamaah, pasti berkaitannya dengan hijrahnya Nabi. Itu Nabi hijrah dari Makkah ke siapa nak temani? Nabi berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah bersama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa Abu Bakar? Sebelumnya sahabat Nabi, mertua Nabi yang temani Nabi hijrah dan orang kayanya Mekah. Abu Bakar itu orang kaya di Mekah. Tokonya banyak, laku semua. Abu Bakar itu tanahnya banyak, pengusaha sukses. Tapi Nabi bilang, buat apa semua itu kalau saya tidak bersama dengan kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tinggalkan semua hartanya untuk menemani Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Makanya kalau ada orang bilang, Ustaz kenapa itu sekaliku rajin sembahyang banyak ujianku, sekaliku hijrah, sekaliku taubat justru makin banyak ujian. Nah begitulah memang orang yang hijrah itu kadang-kala diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar, bersama satu orang bernama Uraiqah. Apa tugasnya Uraiqah? Uraiqah itu adalah Google Maps-nya, penunjuk jalan. Jamaah, pernah kita dengar istilah Arab Jahiliyah? Arab Jahiliyah. Apa dibilang jahiliyah? Apa artinya jahil? Jahil artinya tabe. Artinya jahil apa? Bodoh. Bodoh? Apakah orang Arab dulu bodoh betul? Di mana? Di simpang emas tak biasa. Di mana? Di lemari. Pokoknya di tempat paling aman kalau ada berangkas di berangkas. Kira-kira itu orang Arab dulu kalau ada hartanya mereka naruh di mana? Di mana? Di bawah tanah. Orang Arab dahulu dia taruh hartanya di bawah tanah. Kalau sudah nak taruh hartanya di bawah tanah, supaya nak tahu ki bilang di situ hartanya, nak kasih ki bendera. Hah? Kalau nak kasih ki bendera, ambil ki orang. Bagaimana pada cara nak tahu bilang di sini biasa simpan hartanya? Dia lihat rasi bintang, dia lihat itu bintang. Dia lihat, oh begini di sini di bawahnya ini biasa aku taruh hartaku. Dia lihat bintang. Mereka nunjukin jalan karena melihat bintang. Kira-kira orang yang tahu jalan dengan melihat bintang, orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar, jelas. Tapi kenapa disebut bodoh? Kenapa disebut jahil? Karena ternyata bukan karena dongoi, bukan karena mereka bodoh, bukan. Tapi karena percaya kebenaran, tahu ini benar, tahu Rasulullah SAW benar, tapi tidak mau ikuti. Maka disebut orang bodoh itu adalah nah tahu ki bilang ini benar, tapi tidak mau ikuti. Nah tahu ki bilang nanti di hari kiamat ditanya ki tentang sembayanta, tapi tetap tidak mau sembayang. Nah tahu ki bilang dilarang orang minum minuman keras, tapi tetap juga minum minuman keras. Nah tahu ki bilang tidak ada orang kaya gara-gara judi, tapi tetap ki main judi online. Ini yang disebut orang jahiliyah. Mana? Nah tahu ki dekat rumahnya dari masjid. Nah tahu ji bilang kalau dipanggil ki sembahyang datang ki, tapi tidak mau datang. Ini yang disebut dengan jahiliyah. Masih ada zaman sekarang? Masih ada? Insya Allah kalau di Tonasa aman. Teman-teman naji banyak. Jamaah. Uraiqah bersama dengan Rasulullah, bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq berangkat. Satu kisah mau kasih ki. Berangkat berjalan di tengah malam, tiba-tiba tersebarlah berita. Nah bilang, siapa yang bisa mendapatkan kepalanya Muhammad, maka hadiahnya 100 ekor onta. Tersebar berita, siapa yang bisa penggal kepalanya Muhammad, bawakan kepada kami ini, orang Quraisy ini, maka hadiahnya 100 ekor onta. Bayangkan itu, berapa 100 ekor onta? Onta terbaik pada saat itu. Maka Nabi melewati sekelompok orang.
Ternyata di kelompok orang itu ada yang bernama Suraqah ibnu Malik. Ini Suraqah ibnu Malik sama 5 orang temannya. Nah, lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Bakar berjalan. Ketika Suraqah melihat Rasulullah SAW, Nabi bilang temannya Suraqah, Suraqah, Muhammad, Suraqah, lumayan ini, dapat kionta 100. Suraqah, Muhammad itu. Nabi bilang Suraqah, bukan dari kemarin pina lewat. Bukan Muhammad itu. Nah, Muhammad dari lama berangkat ke Madinah, ndak mungkin baru lewat. Nabi bilang teman Nabah, Muhammad kurasa itu sama Abu Bakar itu. Ayo pergi kejar ki. Nabi bilang Suraqah, bukan dari kemarin selesai sampai di Madinah. Nah, lama mau berangkat. Subhanallah. Apa yang terjadi? Sekalina agak tengah malam sedikit, Nabi bilang Suraqah, pulang mak dulu nah, marah-marah biasa istriku kalau terlambat ke pulang. Nabi bilang pulang dulu enggak nah. Ternyata sampai di rumahnya, Suraqah langsung persiapkan kuda dan panahnya serta tombaknya. Kenapa? Suraqah itu ahlinya berkuda. Nggak ada kalah naik kuda di Mekah. Nah, tahu ki, kalau Muhammad ji saat sendirian ja, kalau 5 kak sama temanku dibagi-bagi saya ngontai ya. Kalau 5 kak 20 mami didapat, mending sendirian kak Muhammad jadi hadapi. Saya ini ahlinya berkuda. Nambil ki kudanya, lalu berangkat mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda merasa khawatir, merasa sedih. Nabi bilang, ya Rasulullah, ada yang mengejar kita ya Rasulullah. Nabi bilang Rasulullah, la tahzan, innallaha ma'ana ma'as-sabirin. La tahzan, innallaha ma'ana. Apa artinya? Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ibu, baca-baca ini, baca-baca. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Baca-baca apa itu Ustaz? Baca-baca kalau pulangi suami tak dari kantor. Kalau pulang suami dari kantor, nah bilang, aduh meeting tadi, aduh marah-marah bos kah, aduh lagi masalah ini. Ada di kantor, ada ini di kantor, ada yang saya pekerjaan, aduh susah bila ini ya, susah ini. Kalau mengeluh suami tak, langsung ki bilang, la tahzan bapak, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Pasti langsung datang pertolongan Allah itu. Jangan ki bermasalah di kantor, sampai di rumah ditambahi masalah nah. Pulangi kok dong, aduh tadi di kantor bela. Langsung tongki bilang, bagaimana ya pain belum piku bayar skincare ku. Naik po yang harga nanua, naik itu harga nanua sekarang ya naik. Nabi SAW melihat Abu Bakar resah. Bagaimana caranya menenangkan? La tahzan, innallaha ma'ana. Tidak ada lagi kesedihan Abu Bakar. Lanjut berjalan, tiba-tiba dekat sekali Suraqah. Dia angkat tombaknya jarak 5 meter. Langsung tiba-tiba Nabi membaca, Allahumma kfina bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Allahumma kfina bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Kalau bahasa kita, puang elok-elok nu. Ya Allah, terserahlah mau diapain ini orang. Nah ini kalau dizolimi ki boleh dibaca ini. Jadi ada beberapa cara kalau dizolimi orang. 1, boleh mendoakan keburukan. Zolim sekali memang. Pokoknya jahat sekali. Maka boleh mendoakan keburukan. Mana contohnya? Gubernur Amr bin As. Itu waktu jadi Umar bin Khattab khalifah presiden, datangi di Mesir. Nah bilang Umar, bagaimana Amr bin As memimpin? Nah bilang masyarakatnya mantap, bagus itu pimpinanku, jujur, adil, tidak pernah mementingkan keluarganya, yang dia pentingkan adalah rakyatnya. Kata Umar bin Khattab, bagus wahai Amr bin As. Pulangi Umar, tiba-tiba ada yang cegat di jalan anak muda. Nah bilang anak muda, saya mohon izin Amir Mu'minin tabe ini tabe. Sebenarnya tadi ndak enak warga ia bicara. Sebenarnya itu Amr bin As banyak korupsinya. Itu Amr bin As dia pentingkan keluarganya daripada rakyatnya.
itu Amr bin As tidak baik caranya memimpin. Wahai Umar bin Khattab, tabe ini, mungkin saya aja yang berani bilang. Nabi bilang ini anak muda ya. Dipanggil Ki Amr bin As, sini. Amr bin As, ternyata ada yang bersaksi bahwa kau tidak baik selama jadi gubernur. Nabi bilang Amr bin As, nangka ki tangannya langsung karena difitnah. Nabi bilang itu Amr bin As salah satu sahabat Nabi yang sudah di Abasyir bil Jannah, dikasih surga sama Rasulullah. Min surga. Nah difitnah begitu, nangka ki tangannya. Nabi bilang, ya Allah, panjangkan umurnya ini anak muda. Nah doakan karena dizolimi, nah doakan. Nabi bilang, ya Allah, panjangkan umurnya ini anak muda, tapi dalam kemiskinan. Bahaya doa. Nabi bilang, panjangkan umurnya ini anak muda dalam kemiskinan. Yang kedua, panjangkan umurnya ini anak muda, tapi dalam kehinaan. Subhanallah. Nah doakan. Akhirnya apa yang terjadi? Bertahun-tahun Umar wafat, diganti sama Utsman. Utsman wafat, diganti sama Ali. Ali salah satu kebiasaannya belusukan, keliling-keliling pasar. Tiba-tiba ketemu sama orang putih semua, rambutnya panjang. Putih sekali alisnya, panjang juga alisnya. Karena semakin tua orang itu biasa panjang alisnya. Putih semua alisnya, tak tutupi matanya. Subhanallah, tua sekali, berada di pasar minta-minta. Nabi bilang Ali, perasaan kau kayaknya rakyatku yang paling miskin, tidak pernah dapat rakyat begini. Nabi bilang, kenapa nasibmu itu? Nabi bilang, ini orang tua. Nah, kena doanya sahabat Nabi Amr bin As. Ratusan tahun umurnya, tidak mati-mati. Tua itu orang, tapi panjang alisnya, tak tutup matanya, tapi dalam kehinaan. Kenapa? Dibenci semua sama orang. Kenapa bisa? Karena panjang alisnya, tak tutup matanya, tapi kalau ada cewek, nah buka kayak begini. Jadi tidak ada orang kasihan sama dia. Nah bilang, tomato agak ya. Mau ditolong, tapi kalau ada cewek lewat, nangka kiri sebegini. Tidak nerasa dirinya begitu. Kenapa? Doanya sahabat Nabi kepadanya. Doa orang terzalimi diijabah sama Allah. Hati-hati ki. Jalla kalau ki zalim sama orang, disakiti hatinya orang, diambil haknya orang. Nah berdoa kepada Allah, bisa saja nak terima Allah. Nah kena ki doanya. Jamaah. Itu satu. Kalau nak zalimi ke orang boleh didoakan keburukan. Itu tingkatan. Kalau tadi sahabat Nabi berhak memang. Kenapa? Karena sudah dijamin sebagai semua orang, dituduh sembarangan. Nah, satu. Yang kedua, boleh kita serahkan kepada Allah. Seperti siapa? Rasulullah SAW. Nabi bilang, Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, nazolimi kak, terserah engkau balasannya. Apa yang terjadi? Nah, pacui kudanya Suraqah, tiba-tiba masuk kakinya kudanya ke dalam padang pasir, tak bulintaki Suraqah. Seperti orang naik motor lari 100, baru direm depan. Bayangkan itu. Kencam motor di rem depan, tak bulintaki Suraqah. Subhanallah. Naiki lagi di kudanya. Nah, ulangi lagi. Doa lagi. Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Catat memang doa ini. Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Terserah engkau ya Allah. Jatuh lagi Suraqah. 3 kali. Nah, ulangi lagi. Nah, doakan lagi Nabi. Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Tak bulintaki lagi. Yang keempat kali. Naiki lagi Suraqah. Nabi bilang, oh Muhammad al-aman, al-aman. Oh Muhammad, damai. Sudah Cika. Sudah berhenti mak. Berhenti mah ini. Kau jangan, tidak aku kerja, tidak mau aja membunuh, tidak mau aja. Rasulullah tidak berdoa lagi. Dia bilang apa? Kata Nabi apa? Nabi bilang Suraqah, tidak lagi. Tidak berhenti mah Muhammad, tidak jadi kak kejar kau. Mau aja bertanya, terbuat dari apa Tuhanmu? Kenapa nak kuat sekali? Tidak ada orang kalah kak naik kuda. Kenapa bisa tak bulintak kudaku 3 kali? Terbuat dari apa Tuhanmu wahai Muhammad? Itu yang aku tanyakan kau. Kira-kira bu, kalau nak tanya ki anak tak begitu bu. Ada anak tak TK, mulai cewek, dia bilang, Mama, Allah itu terbuat dari apa? Bagaimana jawabannya? Hah? Apa mau dijawab Kai? Langsung Rasul jawab, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu jawabannya. Allah itu Esa. Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan, tidak ada sama anak. Saya bilang Suraqah, terserahlah. Pokoknya ya kalau Allah Tuhanmu ya Allah, tonji Tuhanku, tapi pinjang dulu pinjang.
Nabi bilang Suraqah, boleh ku pinjang itu Allah nu. Kuat sekali Tuhan nu bilang. Nabi bilang Nabi Rasulullah, mau kau pinjangnya apa? Nabi bilang, pinjang dulu, mau kau pulang di kampungku ini, tapi takut kak. Gara-gara kuat sekali Tuhan nu, kasih pinjang dulu supaya pulang aman di kampungku. Nabi bilang Rasulullah, perjanjian pale, perjanjian. Ku pinjamkan kau Tuhanku, kau akan aman pulang ke Mekah, tapi perjanjiannya, kau aman pulang, saya juga aman sampai di Madinah. Tidak ada orang boleh tahu bilang ketemu di sini. Nabi bilang Suraqah, oke, deal Muhammad. Oke, deal, setuju. Maka pada saat itu berpisahlah Suraqah dengan Rasulullah. Pas mau jauh Suraqah, Nabi bilang Rasulullah, Suraqah, sini dulu deh. Nabi bilang Suraqah, apa sedeng? Sudah mau pinjangkan Tuhan nu. Nabi bilang Rasulullah, bagaimana mungkin Suraqah kau akan membunuhku, sedangkan engkau akan menjadi orang yang sangat mencintaiku. Nabi bilang Suraqah, apa omong. Berangkat Suraqah. Sampai Nabi SAW di Madinah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'ad lillahi da. Versi kasidah. Ada versi Musa Rashid. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da. Singkat cerita sampai Nabi selesai akhirnya 10 tahun dibebaskan kota Makkah. Masih tentang Suraqah ini. Sampai Nabi di Mekah, dibebaskan itu kota Mekah, ditahan orang-orang yang melawan Rasulullah. Ditahan nih, jadi tawanan. Ternyata ada satu orang bilang, weh orang Islam, sampaikan saya di Muhammad, sampaikan dulu sama pimpinanmu itu Muhammad. Bilang, saya temanna. Nabi bilang, pasukan muslim, siapa kok? Nabi bilang, kasih tahu dulu Muhammad. Bilang, Suraqah ibnu Malik. Temanna, kasih tahu, nak kenal ka pasti itu. Nak kenal ka pasti itu Muhammad. Kasih tahu bilang, ada Suraqah ibnu Malik di situ. Sampailah pasukan, Nabi bilang, ya Rasulullah, ada yang bernama Suraqah, katanya engkau mengenalnya. Nabi bilang, Rasulullah, Suraqah? Panggil sini. Datang Suraqah ibnu Malik depannya Rasulullah. Nabi bilang Rasulullah, Suraqah, ya Muhammad. Langsung berpelukan. Terima kasih. Hari ini, Nabi bilang Rasulullah, hari ini saya mau kasih kau hadiah. Nabi bilang Suraqah, apa itu bos? Nabi bilang, karena kau sudah menjaga janjimu, aku aman sampai di Madinah, tidak ada orang yang kau kasih tahu bahwa kau ketemu sama saya, maka hari ini ku kasih kau hadiah karena tepat janjiku, ku bebaskan kau dari tahanan. Bebas kau, keluar kau, wahai Suraqah. Nabi bilang Suraqah, weh Muhammad, saya juga bos. Kalau dikasih hadiah, ku kasih kembalikan tongko hadiah. Nabi bilang Rasulullah, apa itu Suraqah? Pokoknya karena wahai Muhammad, waktu itu nu pinjamkan kak Tuhan nu pulang di kampungku, selama kak sampai di Mekah tidak ada ganggu kak, maka hari ini Muhammad ku kasih ki hadiah. Dia bilang apa itu Suraqah? Hadiahnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau benar-benar utusan Allah. Masuk Islam Suraqah bukan karena pedangnya Nabi, tapi karena akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting, kita berdakwah dengan akhlak. Seandainya kita berdakwah dengan pedang, masih ada pedang yang lebih tajam. Tapi kalau kita berdakwah dengan akhlak, tidak ada yang mengalahkan indahnya akhlak yang mulia. Jamaah, masuk Islam Suraqah masih ada sambungan, tapi nanti kalau diundang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Semua yang hadir yang belum haji, Allah hajikan. Yang hadir yang belum pernah umroh, Allah panggil umroh. Yang hadir yang lagi sakit atau tidak sempat, tidak jadi hadir karena sakit, Allah sembuhkan. Yang masih hidup orang tuanya, Allah panjangkan umurnya orang tuanya. Yang sedang sakit orang tuanya, Allah sembuhkan. Yang sedang jauh dari anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleha. Yang hadir anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleha, yang menghafal Quran, yang berakhlak Al-Quran. Dan seluruh yang hadir istiqamah, diberikan rezeki yang banyak, mudah, halal lagi berberkah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من الصالحين لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, hari ini kami membicarakan, menceritakan tentang Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, jadikanlah kami orang yang mencintai Nabi-Mu sehingga kami bisa bersama dengan Sayyiduna Muhammadin nanti di Jannatul Firdaus. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini hari ini ya Allah, maka kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus bersama Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, dengan keberkahan peringatan Muharram ini ya Allah, seandainya masih ada dosa kami tahun lalu yang belum Engkau ampuni, maka di tahun baru ini ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.